Udah malam aja nih, saatnya bobo. Tutup matamu ya. Manusia dan kebanyakan hewan pasti akan menutup matanya saat tidur. Tapi kalau ikan sih emang paling beda. Kebanyakan ikan nggak punya kelopak mata karena memang nggak diperlukan. Mamalia menggunakan kelopak mata untuk menghalau debu, kotoran, dan partikel kecil di udara supaya matanya nggak kelilipan. Kelopak mata juga membantu melembabkan mata. Lingkungan di bawah air sangat berbeda dengan daratan, jadi ikan bisa hidup normal tanpa kelopak mata. Meski begitu, hewan ini harus punya bagian tubuh canggih, seperti insang. Sebagian ikan punya kelopak mata kok, contohnya hiu. Spesies ikan ini sangat beragam. Hiu perawat atau nurse shark hidup di air asin dan sering beristirahat di siang hari. Kalau tidurnya terganggu, hiu ini akan lambat merespon. Sebagian hiu dan ikan tuna harus selalu berenang supaya bisa tetap bernafas. Dengan berenang, mereka akan terus mengalirkan air di dalam insang untuk mendapatkan oksigen. Sebagian ikan lain juga punya kelopak mata, tapi wujudnya istimewa banget karena harus tebal dan transparan. Ikan ini tetap bisa ngelihat sekeliling dari balik kelopak matanya. Dan menurut para ilmuwan, kelopak ini berfungsi seperti kacamata yang membantu mereka tetap fokus saat melihat objek. Kebiasaan tidur ikan juga bervariasi. Ikan zebra biasanya tidur pada malam hari, seperti kita. Saat beristirahat, ikan ini berhenti berenang dan mulai bernafas lambat. Mexican catfish atau ikan gua Meksiko hidup di gua dan sungai. Ikan yang berhabitat di gua perlu menyesuaikan diri dengan lingkungan gua. Di situ juga nggak ada matahari terbit atau tenggelam. Jadi ritme tidurnya juga agak berlainan, tergantung pada jam tubuhnya. Hidup di lingkungan gelap telah bikin ikan ini kehilangan penglihatan dan umumnya nggak memerlukan waktu tidur. Sebagian spesies dam shellfish yang hidup di terumbu karang akan berenang lebih ngebut saat tidur. Para ilmuwan mengklaim ikan ini kemungkinan bisa mengistirahatkan setengah otaknya dan mengaktifkan setengah bagian lainnya, sama seperti lumba-lumba. Saat malam datang, ikan kakak tua bikin kepompong lendir di sekitar tubuhnya. Bentuknya mirip kantung tidur lengket yang akan melindungi tubuhnya dari bahaya selama tidur. Sebagian ikan ngumpet di balik karang atau pasir sebagai tempat perlindungan. Sebagian lainnya lebih memilih sarang yang nyaman. Hiu lemon akan diam membatu di dasar laut berpasir. Ada juga ikan yang diam mengambang di air sambil bernapas menggunakan mulut untuk mendorong air menuju insang. Tapi umumnya ikan akan diam. Lelet merespon kondisi sekitar dan bernapas lambat saat mereka tidur. Ikan juga punya indera penciuman yang sangat mumpuni untuk melindungi diri dari predator, mengenali ikan lain, nyari tempat aman untuk ngumpet, nyari makanan, dan untuk mendeteksi bau manusia. Karena kebanyakan ikan gak suka dengan bau kita. Ikan bisa mengecap rasa dengan seluruh tubuhnya. Kuncup pengecapnya nggak cuma terdapat di lidah, tapi juga ada di bibir dan bagian tubuh lain. Tapi kuncup ini cuma akan berfungsi dalam keadaan lembab. Karena berhabitat di air, ikan bisa ngerasain makanan yang ada di dekatnya, meski nggak harus membuka mulut. Ada spesies ubur-ubur yang bisa tumbuh sampai seukuran manusia. Malahan, ada juga yang ukurannya jauh lebih besar. Misalnya, ubur-ubur surai singa. Hewan ini bisa dijumpai di seluruh lautan, dan total panjangnya mencapai 37 meter. Ubur-ubur raksasa punya mata paling besar di seantero kerajaan hewan. Diameternya aja bisa sampai 28 cm dan lensanya sebesar jeruk. Bagian tubuh lainnya juga nggak kalah jumbo. Beratnya bisa sampai 455 kg dan panjangnya 8 meter. Sebagian ilmuwan juga meyakini kalau hewan ini bisa tumbuh sampai 14 meter. Beberapa spesies ular laut bernapas dengan kulitnya. Malahan ada juga yang bernapas melalui kepala. Hewan ini punya lubang kecil dan sejumlah pembuluh darah yang bisa mengambil oksigen dari lingkungan sekitar, lalu mengalirkannya ke otak sambil berenang bebas di bawah air. Semakin dalam kita menyelam, hewan lautnya semakin aneh. Di perairan bertekanan kuat, gelap, dan dingin, tersembunyi hewan laut unik seperti cumi-cumi vampir, hiu goblin, cacing tabung raksasa, dan bahkan ikan berelai dengan kepala transparannya. Singa laut bisa joget saat mendengar musik asoy loh, dan ia menjadi hewan kedua di dunia yang bisa menggerakkan tubuhnya sesuai irama musik. Singa laut juga cukup pintar dan bisa mengikuti beberapa gerakan.
Umur hiu lebih tua dari tumbuhan. Tumbuhan baru muncul pertama kali sekitar 350 juta tahun yang lalu di kawasan gurun Sahara yang dulunya hutan. Tapi hiu telah berenang-renang di lautan selama 450 juta tahun. Ubur-ubur dan belangkas juga sudah muncul di laut jauh sebelum tumbuhan. Suara paus bisa membantu manusia memetakan dasar lautan. Paus jantan mengeluarkan denguhan dalam untuk memikat pasangannya, dan suara nyanyian ini tergolong paling keras di dunia bahari. Dari jarak 1000 km dan kedalaman 2,5 km di bawah air, suaranya masih bisa terdengar. Suara yang bisa memantul ini dimanfaatkan oleh para ilmuwan untuk mendapatkan pengukuran yang pas. Ada spesies cacing mungil yang hidup di lepas pantai Jepang. Cacing ini lumayan ganas dan termasuk hewan paling berisik di lautan. Bahkan, cacing ini bisa sangat agresif dan saling bertarung. Saat bertarung, ia mengeluarkan super berisik di bawah air. Cincin pohon bisa digunakan untuk memperkirakan umur pohon dan informasi lainnya. Begitupun dengan tanduk Norwell. Hewan unik ini berhabitat di perairan Arktik dan bisa hidup sampai 50 tahun. Warna tubuhnya akan berubah seiring waktu, dari biru keabu-abuan saat masih bayi hingga putih setelah dewasa. Tanduk ini sebetulnya gigih dengan jutaan ujung saraf, serta digunakan untuk makan dan berkomunikasi. Tapi lapisannya terus berganti selama bertahun-tahun. Dari sinilah kita bisa tahu umur, kondisi hidup, dan jenis makanannya. Selama masa pertumbuhan, bayi paus biru bisa menambah bobotnya sekitar 90 kg setiap hari, terutama selama 1 tahun pertama. Setelah dewasa, hewan ini bisa mendengar hingga sejauh 1.600 km dan berenang secepat 32 km per jam. Meski jarang terlihat, glass octopus bisa ditemukan di kawasan subtropis, tepatnya di bagian laut dalam yang disebut zona twilight. Malahan, hewan ini juga bisa berenang lebih dalam lagi loh. Sama seperti ubur-ubur sisir dan glass frog yang bertubuh transparan, glass octopus punya sistem pencernaan saraf optik dan mata bulat yang bisa terlihat dari luar. Pink Citrufantasia adalah timun laut versi transparan yang memanfaatkan bioluminesensi untuk mengusir predator. Ada hewan mikroskopis unik yang tubuhnya kelihatan mirip seperti sekumpulan roket. Wujudnya berupa pola berulang di bagian perut dan tentakelnya. Sama seperti semut, hewan ini membentuk koloni yang terdiri dari banyak individu dalam satu kesatuan. Hiu paus merupakan ikan terbesar di dunia dan termasuk jenis hiu meskipun punya banyak kesamaan dengan paus. Tubuhnya bisa sepanjang 12 meter dan beratnya mencapai 20 ton atau setara dengan 5 kuda Nil. Udang pikok mantis bertubuh cerah mirip permen dan mampu mendeteksi sinar ultraviolet. Hewan ini punya 16 sel kerucut, sedangkan kita cuma punya 3. Ikan kodok memakai trik kamuflasenya bukan untuk melindungi diri dari predator, tapi untuk menyamarkan tubuhnya biar nggak terlihat oleh mangsa. Karena nggak bergigi, ikan ini melahap mangsanya bulat-bulat tanpa digigit atau dikunyah. Cacing laut ini punya 1 kepala dan sejumlah cabang. Tiap ujung cabangnya bisa menumbuhkan otak dan mata. Struktur hidup terbesar di dunia berada di lautan. Bukan fungi raksasa maupun pepohonan sih, tapi Great Barrier Reef di perairan Australia. Terumbu karang ini menempati area seluas hampir 350.000 km persegi dan bisa teramati dari luar angkasa. Lebih dari 90% kehidupan di planet kita terdapat di bawah laut. Itu pun belum terjamah semua. Lautan juga menyediakan hampir 100% area laik huni di planet kita. Lautan juga bisa menarik panas. Atmosfer bertugas memerangkap panas, tapi semua energi panasnya perlu diarahkan ke tempat lain. Dan lautan jadi tempat yang paling cocok. Makanya, suhu laut makin panas selama puluhan tahun terakhir. 90% aktivitas vulkanik di bumi terjadi di lautan. Konsentrasi terbesar yang kita ketahui berada di Samudra Pasifik Selatan. Di area yang nggak seberapa luas ini, terdapat lebih dari 1.100 gunung berapi. Tekanan di dasar samudra sangat kuat, terutama di Palung Mariana. Kalau kamu bisa menyelam ke bawah sana, seakan-akan kamu harus berdiri sambil memikul 50 pesawat jet jumbo.